Shalom, perkenalkan nama saya Wilda Rupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori feminis. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu teori feminis. Teori feminis adalah suatu cabang teori sosial dan politik yang berfokus pada pemahaman serta perjuangan terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat. Feminisme sendiri dapat dipandang sebagai suatu gerakan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta membongkar berbagai struktur kekuasaan yang mendiskriminasi perempuan. Dalam konteks akademik, teori feminis berkembang melalui berbagai aliran dan pemikiran yang memperkaya diskursus gender, dan masing-masing mencoba menjelaskan penyebab penindasan perempuan serta menawarkan solusi untuk mencapainya. Berikut adalah beberapa aliran utama dalam teori feminis yang mendominasi perkembangan pemikiran feminis sejak abad ke-19 hingga saat ini. Yang pertama yaitu feminisme liberal. Feminisme liberal adalah salah satu bentuk pertama dari pemikiran feminis yang muncul pada abad ke-19, yang mengedepankan kebebasan individu dan hak-hak politik serta sosial perempuan. Feminisme ini berpendapat bahwa perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak politik, terutama hak untuk memilih. Pandangan utama dari feminisme liberal ini, yang pertama yaitu kesetaraan hukum. Menuntut perubahan dalam sistem hukum yang mendiskriminasi perempuan, misalnya hak suara dan hak untuk memiliki properti. Yang kedua yaitu independensi ekonomi. Perempuan seharusnya dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang sama dengan laki-laki, serta memiliki akses terhadap pendidikan yang setara. Dan yang ketiga yaitu reformasi pendidikan, menekankan pentingnya pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Yang kedua yaitu feminisme Marxis atau sosialis. Feminisme Marxis ini berpendapat bahwa penindasan perempuan berasal dari sistem kapitalisme yang memanfaatkan perempuan sebagai tenaga kerja murah di rumah tangga dan masyarakat. Feminisme ini melihat hubungan antara gender dan kelas sosial dengan keyakinan bahwa kapitalisme mempengaruhi serta memperburuk ketidaksetaraan gender. Pandangan utama dari feminisme Marxis ini, yang pertama yaitu kritik terhadap kapitalisme. Kapitalisme memperburuk penindasan perempuan dengan mengedepankan mereka dalam posisi subordinat, baik di dalam rumah tangga maupun dalam dunia kerja. Yang kedua yaitu eksploitasi dalam keluarga. Sistem keluarga patriarkal dimanfaatkan oleh kapitalisme untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan mendukung reproduksi sosial. Yang ketiga yaitu perubahan ekonomi. Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, feminisme Marxis mendukung perubahan struktural dalam sistem ekonomi menuju sosialisme yang menghilangkan eksploitasi. Berikutnya, feminisme radikal. Feminisme radikal dianggap patriarki sebagai akar penyebab utama dari semua bentuk penindasan terhadap perempuan. Mereka percaya bahwa untuk mencapai kesetaraan perlu ada perubahan total dalam struktur sosial dan budaya yang ada. Feminisme radikal sering mengkritik institusi seperti keluarga, agama, dan media yang dianggap memperkuat patriarki.
Adapun pandangan utama dari feminisme radikal ini yang pertama yaitu patriarki sebagai akar penindasan. Feminisme radikal percaya bahwa patriarki adalah sistem sosial yang mendominasi laki-laki atas perempuan, merupakan sumber utama dari ketidaksetaraan gender. Dan yang kedua yaitu perubahan fundamental dalam struktur sosial. Reformasi tidak cukup. Yang diperlukan adalah perubahan yang mendalam dalam cara masyarakat memahami gender, seksualitas, dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, kritik terhadap seksualitas. Fokus pada kritik terhadap norma-norma seksualitas yang seringkali mendukung objektivitas perempuan serta perlawanan terhadap pornografi dan prostitusi. Berikutnya, feminisme sosialis. Feminisme sosialis menggabungkan teori Marxisme dalam fokus pada peran gender. Feminisme ini melihat bahwa ketidaksetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan oleh karena itu perubahan ekonomi dan politik yang mendalam diperlukan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Adapun pandangan utama dari feminisme ini yang pertama yaitu hubungan antara gender dan kelas sosial. Di sini menyadari bahwa penindasan perempuan berhubungan erat dalam struktur sosial yang ada dalam kapitalisme. Dan yang kedua yaitu keadilan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, feminisme sosial mengajukan perbaikan dalam hal distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Dan yang ketiga yaitu peran pekerjaan dan ekonomi. Mengkritik ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja yang memperburuk ketergantungan perempuan pada laki-laki. Berikutnya, feminisme postmodern. Feminisme postmodern mengkritik pandangan tradisional yang menganggap identitas perempuan sebagai suatu yang tunggal dan universal. Mereka menekankan keragaman pengalaman perempuan berdasarkan faktor-faktor seperti ras, kelas, orientasi seksual, dan budaya. Feminisme postmodern juga memandang bahwa konsep gender dan seksualitas adalah konstruksi sosial yang bisa berubah. Adapun pandangan utama dari feminisme ini yang pertama yaitu dekonstruksi identitas gender. Menekankan bahwa gender bukanlah kategori tetap, tetapi sebuah konstruksi sosial yang bisa berubah. Dan yang kedua, pluralisme dan multikulturalisme menyadari bahwa pengalaman perempuan sangat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, kelas sosial, dan seksualitas, sehingga tidak ada satupun definisi tunggal mengenai perempuan. Dan yang ketiga yaitu kritik terhadap narasi dominan. Mengkritik narasi dominan yang seringkali mengabaikan pengalaman kelompok-kelompok perempuan yang terpinggirkan. Dan yang keenam yaitu feminisme interseksional. Feminisme ini menekankan pentingnya memahami bagaimana berbagai bentuk penindasan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Kimberly yang memperkenalkan teori interseksionalitas untuk menjelaskan bagaimana diskriminasi rasial dan gender berinteraksi dalam pengalaman perempuan kulit hitam. Adapun pandangan utama dari feminisme ini yang pertama yaitu penindasan yang
berlapis-lapis, mengakui bahwa penindasan tidak hanya disebabkan oleh suatu faktor, melainkan oleh interaksi berbagai sistem kekuasaan seperti ras, kelas, dan gender. Dan yang kedua yaitu kesadaran kritis. Perempuan harus menyadari bahwa pengalaman mereka sangat bergantung pada posisi sosial mereka dalam masyarakat, termasuk faktor ras, kelas, dan orientasi seksual. Ya, jadi dapat kita katakan bahwa teori feminis adalah bahwa ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan harus diatasi melalui perubahan sosial, politik, dan budaya. Teori ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan, pengakuan terhadap hak-hak mereka, serta penghargaan terhadap pengalaman dan perspektif yang berbeda berdasarkan gender. Feminisme berusaha untuk menghapus diskriminasi berbasis gender, mendekonstruksi norma-norma patriarkal, dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Ya, salah satu teori feminis yang dikenal luas adalah teori feminisme liberal. Teori ini berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan hukum dan politik. Menurut Mary Wollstonecraft, seorang tokoh penting dalam feminisme liberal, dalam karyanya perempuan harus diberikan hak yang setara dengan laki-laki, terutama pada pendidikan dan kesetaraan ekonomi. Wollstonecraft berargumen bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat biologis atau alami, melainkan disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam pendidikan dan pengaruh sosial. Dalam teori ini mengedepankan pentingnya hak individu, kebebasan pribadi, dan kesempatan yang sama di berbagai bidang kehidupan seperti politik, pekerjaan, dan pendidikan, dengan tujuan menghapuskan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.